Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Hainer Tenten, pusatnya informasi, pengetahuan, dan juga hiburan. Seperti biasanya, saya kembali kepada kalian semuanya, tentunya dengan segudang spoiler film yang akan mengisi waktu-waktu luang kalian. Pada kali ini kita akan melanjutkan spoiler film kita sebelumnya, yakni spoiler film yang berjudul As God Wills. Langsung saja kita mulai spoiler film kita pada kali ini. Sun dan kawan-kawan tiba di sebuah ruangan yang berisikan salju. Lalu tiba-tiba sesuatu jatuh dari langit. Itu merupakan seekor beruang raksasa putih yang menggunakan skibon. Sebelum lanjut, mari kita berkenalan dulu dengan orang-orang baru. Cowok keriting yang dengan baju zebra namanya Yukio, cowok berjaket merah namanya Kotaro, dan cowok yang berjaket hitam namanya Eiji. Beruang tersebut benci akan kebohongan, dan di game ini mereka hanya perlu menjawab pertanyaan dari si beruang dengan jujur agar mereka bisa menang. Tapi apabila ada yang berbohong, mereka harus memilih salah satu di antara mereka untuk dikorbankan. Pertanyaan pertama, makanan apa yang kamu suka? Mudah sekali. Satu persatu peserta menjawab, dan Kitaro menjawab, dan setelah selesai, tiba-tiba si beruang mencium sesuatu dan mengamuk dan bilang kalau ada pembohong di antara mereka. Jadi mereka diberi 2 menit untuk menemukan si pembohong itu. Para peserta kita berkumpul. Tapi kalau ada dalam keadaan hidup dan mati seperti ini, jelas mereka tidak bisa tenang dan saling menuduh. Saat waktu tinggal tersisa 1 menit, Eiji langsung menghampiri Yukio yang mengaku kalau makanan kesukaannya adalah seledri. Menurut mereka ikut disangka aneh, Eiji mulai menekannya. Tapi Yukio menyangkal dan berkata bahwa selera orang berbeda-beda. Si beruang mengumumkan kalau waktunya sebentar lagi habis. Lalu kemudian Eiji menunjuk Yukio untuk dikorbankan. Bukan hanya Eiji, tapi Kotaro dan bahkan Takeru ikut-ikutan menunjuknya. Saat diputuskan, si beruang langsung menyiapkan tinjunya dan kemudian menghantam Yukio dengan kepalan tangannya. Yukio mati, badannya gepeng dan menyatu dengan salju. Dan setelah ini kita berlanjut pertanyaan kedua yang tak terduga, yaitu apa kamu menyukai Takahara Sun? Anehnya, Eiji dan Kotaro langsung menjawab tidak, tapi tidak disangka Takeru menjawab iya. Sekarang giliran para cewek. Tapi sebelum menjawab, Ichika cari-cari alasan dulu dan berkata kalau mereka memang selalu bersama sejak kecil. Jadi wajar kalau dia bilang iya. Sementara Shoko dia langsung terus menerang, mengaku kalau dia menyukai Son. Son kaget begitu saja, tapi Ichika justru lebih kaget lagi. Sekarang giliran Son yang menjawab. Dia berpikir selama beberapa saat, namun kemudian ia menjawab tidak. Tidak ada satupun bagian dari dirinya yang ia sukai. Semuanya sudah menjawab, namun rupanya kali ini si beruang mencium bau-bau kebohongan lagi. Dimulailah kembali babak saling menuduh. Ichika mencurigai Takeru karena rasa sukanya kepada Son, tapi Takeru menjawab bahwa rasa membunuh itu sama dengan cinta. Kotaro menuduh Son, tapi Son tak lekas menjawab. Waktu semakin menipis, lalu si beruang memberitahu bahwa ternyata ada impostor di antara mereka yang bertujuan untuk membunuh semua orang. Kotaro angkat bicara, lalu kemudian dia menuduh Shoko karena dialah satu-satunya murid yang sekolahnya berbeda. Son dan Ichika berusaha menyangkal mereka, namun ketika waktu sudah mendekati nol, pada akhirnya Kotaro, Eiji, dan Takeru lagi-lagi menunjuk tumbal mereka, yaitu Shoko. Shoko yang sudah tak punya harapan kembali mengungkapkan perasaannya. Dia benar-benar menyukainya. Shoko mendorong Ichika yang berada di dekatnya. Lalu kemudian Shoko kini bernasib sama dengan Yukio, dan satu-satunya yang tersisa darinya adalah kalung serpihan gelas yang ia kenakan. Untuk mengenang memori Shoko bersama Son, Son terbelalak tak percaya. Ia pun menjerit. Si beruang hendak melanjutkan permainan, namun Son menghentikannya. Ia berkata bahwa dia sudah menemukan si pembohongan yang sebenarnya, dan yang menjadi sasarannya tak lain bukan adalah si beruang itu sendiri. Takeru tertawa, ternyata dia pun sudah tahu dari awal. Permainan ini adalah kebohongan dan informasi soal adanya impostor ternyata memang adalah kebohongan juga. Son juga berkata bahwa si beruang itu sebenarnya bukan beruang putih. Son bisa tahu dengan melihat darah Shoko di tangan si beruang. Darah tersebut membuat warna putih di tangannya luntur. Ternyata dugaan Son benar, dan si beruang bukanlah beruang putih, melainkan beruang hitam yang jahat. Si beruang pun mengamuk dan berusaha menyerang para peserta. Tapi untungnya mereka bisa menghindar dan lolos dari terkamannya. Pada akhirnya si beruang putih berganti warna menjadi hitam. Kemudian mengumumkan para pemenang dari permainan kali ini. Son meraih kalung milik Shoko, dan tiba-tiba tempat yang mereka pijak berganti. Kini mereka berada di sebuah kastil dengan pernak-pernik Rusia. Kotaro angkat bicara. Dia menebak-nebak permainan apa yang akan mereka hadapi kali ini. Lalu kemudian salah satu kir bergerak dan pintu pun terbuka. Dari dalam sana keluarlah sebuah boneka kecil yang berasal dari Rusia, yaitu Matroiska.
Boneka tersebut beranak menjadi 3, kemudian mulai menjelaskan permainannya. Permainan terakhir kali ini adalah tendang kaleng. Peraturannya adalah orang yang jaga pertama harus mengambil kaleng yang ada di atas sana, kemudian dia harus mencari pemain yang lain yang bersembunyi. Kalau ketemu maka penjaga harus melihat wajahnya dan meneriakkan namanya, lalu kemudian menginjak kalengnya. Setelah itu si penjaga harus memasukkan mereka yang tertangkap ke dalam penjara, dan apabila ada yang masih belum tertangkap, maka dia bisa menendang kaleng untuk menyelamatkan para tahanan. Tetapi tentu saja, yang menyelamatkan orang ada bayarannya. Si penendang akan mati terkena ledakan dari kaleng yang dia tendang. Bagi penjaga, syarat untuk menang adalah menangkap minimal 3 orang, dan batas waktu adalah sampai matahari terbenam. Salah satu boneka mengeluarkan stik dari mulutnya untuk menentukan siapa yang menjadi penjaga, dan sialnya yang jadi penjaga adalah Takeru, orang yang paling berbahaya di antara mereka semua. Permainan pun dimulai. Kotaro dan Eiji langsung berlari untuk bersembunyi. Sekarang tugas Takeru adalah mengambil kaleng yang berada di atas, tetapi bukannya baik untuk mencari, justru dia malah menendang salah satu boneka untuk menjatuhkan kaleng tersebut. Dan itu berhasil. Setelah meletakkan kaleng di lingkaran, Takeru langsung melesat berlari mencari para pemain yang lain yang sedang bersembunyi. Kotaro dan Eiji sudah bersembunyi dan mereka percaya diri. Tetapi saat kemudian tiba-tiba Takeru sudah ada di tepat di hadapan mereka. Mereka berusaha melakukan perlawanan, tapi tentu saja semua itu sia-sia di hadapan Baginda Takeru. Kotaro dan Eiji berhasil dikurung dan kini saatnya Takeru mencari Shun dan Ichika. Mereka berdua berada di loteng dan tengah membuat tali untuk melarikan diri. Namun Takeru dengan cepat menemukan mereka. Ichika berusaha menangan pintu, namun sebelum sampai pintunya sudah terbuka, Takeru berhasil masuk dan Ichika pun tertangkap. Sedangkan Shun, dia berhasil kabur dan tidak diketahui keberadaannya. Waktu masih berlanjut dan kini matahari sudah mulai terbenam. Shun masih bersembunyi dan dia juga kebingungan. Takeru tiba-tiba berteriak. Dia membujuk Shun untuk keluar dan dia berkata bahwa dia sama sekali tidak akan menangkapnya. Ichika ikut berteriak meminta agar Shun tidak percaya pada perkataan Takeru dan tidak keluar dari persembunyiannya. Shun kembali merenung. Ia memikirkan motivasi Ichika. Kemudian dengan kekuatan pertemanan, Shun bangkit dari duduknya. Takeru kembali memanggil Shun dan kali ini Shun mereposnya. Ichika kembali berteriak agar Shun tidak terbodohi oleh omongan Takeru, tetapi Shun masih tetap muncul dengan armor besi yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Shun berjalan dengan lambat karena beban di armornya. Dia menantang Takeru dan berjalan ke arahnya. Takeru ikut maju menghampirinya, tetapi Shun justru malah berbalik dan berusaha kabur darinya. Shun berhenti kabur karena menemui jalan buntu, dan Takeru langsung membuka helm di kepalanya. Shun berhasil tertangkap dan Takeru mulai berjalan menuju kaleng, tetapi sebelum dia bisa menjauh, langkahnya tertahan karena Shun mengikat perutnya dengan rantai. Takeru tidak bisa maju sama sekali. Shun mulai bergumam. Ia berkata bahwa dirinya bodoh karena berdoa pada Tuhan untuk menghancurkan dunia hanya karena bosan. Dia sadar bahwa semua orang berhak hidup dan mereka memiliki sesuatu yang berharga, dan hari-hari yang ia pikir membosankan merupakan hari yang terbaik dari segalanya. Saat Takeru mulai menariknya, Shun kembali langsung bertindak. Dia menceburkan dirinya ke laut. Otomatis Takeru yang terikat akan ikut terseret juga. Takeru berhasil bertahan dan mulai menarik armor Shun. Tetapi ajaibnya, Shun sudah tidak ada lagi di dalamnya. Shun telah melepaskan armornya, memanjat ke dalam tembok kastil dan kembali naik ke permukaan. Dia tampak lesu dan tidak bertenaga, tapi dia terus berusaha bangkit dan menyelamatkan teman-temannya. Sementara Shun masih terus berusaha berjalan, Takeru hampir berhasil mengangkat armornya. Tak lama kemudian Shun menghina Tuhan dan berlari, tetapi di saat bersamaan Takeru yang sudah lepas ikut berlari juga. Ichika berteriak dan pada akhirnya Shun berhasil menendang kaleng lebih dulu daripada Takeru. Kaleng membentur tembok. Shun dan Takeru bersiap untuk terkena ledakan, tetapi ternyata kaleng tersebut fine-fine saja. Matahari terbenam dan boneka Matroiska mengumumkan berakhirnya permainan, dan pemenangnya adalah Shun, Ichika, dan juga Kotaro. Takeru tak terima akan kekalahannya dan dia mencengkram salah satu boneka dan berkata kalau dia tidak ingin mati. Tetapi kemudian boneka itu tertawa. Dia berkata bahwa dari awal juga tidak ada yang bilang kalau yang kalah akan mati. Kembang api muncul dan mewarnai langit yang gelap. Dan sebagai hadiah untuk membereskan permainan, mereka semua diberi es krim untuk menikmati bersama. Shun dan Ichika duduk berduakan. Mereka memandangi kembang api sambil menikmati es krim yang diberikan Shun. Dan Shun mengajak Ichika untuk melakukan banyak hal setelah keluar dari tempat ini, dan Ichika menerima ajakan tersebut.
Saat sedang asik berbicara, Sun menoleh pada Ichika dan diam tertegun sambil memandangi stik es krimnya, lalu kemudian berkata kalau dia sepertinya tidak bisa menonton film bersama. Es krim milik Sun meleleh dan terjatuh. Rupanya di stik es krim tersebut tertera sebuah tulisan. Sesaat kemudian, para boneka kembali berbicara. Mereka berkata bahwa untuk sampai pada titik ini dibutuhkan kepintaran, kekuatan, kreativitas, dan juga kerja keras. Tetapi yang terakhir dan paling penting dan paling dibutuhkan adalah sebuah keberuntungan. Ternyata tulisan yang tertera pada stik es krim mereka adalah penentu apakah mereka akan selamat atau mati di akhir permainan ini. Dan yang berhasil mendapatkan stik untuk selamat hanya Sun dan Takeru. Ichika di saat-saat terakhirnya mengungkapkan perasaannya. Dia berkata bahwa dia sedikit menyukainya. Dengan derayan air mata, Ichika mengucapkan pesan terakhirnya, kemudian mereka tak mendapatkan stik keselamatan mulai dibunuh dan dibinasakan. Sun terbelalak tak percaya. Pada akhirnya dia dan Takeru lah yang keluar sebagai pemenangnya. Di luar sana warga Jepang yang memenuhi menara Tokyo bersorak-sorai menyambut kedatangan para anak Tuhan yang berhasil memenangkan pertandingan. Di sisi lain, otaku Hikikomori mempersiapkan barangnya dan setelah sekian lama ia pun keluar dari kamarnya untuk menyelamatkan dunia. Menyelamatkan dunia katanya. Sementara Takeru tersenyum gembira. Sun berlutut dan berkata Tuhan itu tidak ada. Tapi kemudian salah satu boneka Matroiska menyangkal perkataannya. Dia bergeser lalu tiba-tiba muncul seorang pria disebut boneka itu sebagai Tuhan. Wajahnya tampak tidak asing dan ternyata itu adalah gembel yang sempat kita lihat di pertengahan cerita. Dan cerita pun selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.